Perkenalkan, nama saya Trio Akram SPD. Saya guru matematika di SMK Binari Karya Bandar Lampung. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi yang akan dilakukan sebelum melakukan supervisi di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Oka hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Oka, hari ini kita akan mengadakan pembicaraan pra-observasi ya Pak Oka, sebelum nanti saya melakukan supervisi langsung ke dalam kelas yang akan Bapak lakukan nanti. Adapun tujuan dilakukannya supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi nanti jalannya proses pembelajaran yang Pak Oka lakukan di dalam kelas. Nah, kenapa kita lakukan pembicaraan pra-observasi ini? Itu adalah untuk mengetahui persiapan awal yang akan dilakukan Pak Oka sebelum kita memasuki supervisi di dalam kelas. Seperti itu ya Pak Oka. Nah, dalam percakapan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Oka ya. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai Pak Oka di dalam pembelajaran nanti? Kalau untuk tujuan pembelajaran, kebetulan materi yang akan kita sampaikan nanti adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dengan tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan perbandingan trigonometri. Dan yang kedua itu adalah menjelaskan masalah yang berkaitan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri secara tepat dan efektif. Oke, itu tujuan pembelajarannya ya Pak Oka. Nah, kemudian Pak Oka, untuk area pengembangannya apa yang akan dicapai Pak Oka di dalam kegiatan pembelajaran nanti? Jadi untuk pengembangan apa yang akan dicapai dalam pembelajaran nanti, itu yang pertama meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih efektif dan inovatif. Untuk yang kedua itu meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Dan yang ketiga itu ada mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih efektif. Oke, jadi ada tiga ya Pak Oka ya. Yang pertama meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang efektif. Kemudian yang kedua itu adalah keaktifan siswa. Iya, meningkatkan keaktifan siswa. Dan yang ketiga adalah mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih efektif. Itu tiga itu ya area pengembangannya. Kemudian dalam merancang pembelajaran yang diterapkan di kelas, boleh Pak Oka ceritakan strategi, model atau metode yang Pak Oka gunakan nanti? Jadi untuk pembelajaran atau strategi yang saya gunakan yaitu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya dengan model pembelajaran problem based learning serta metode pembelajaran diskusi kelompok. Ya. Jadi pembelajarannya strateginya berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya PBL ya, dengan metode diskusi kelompok. Untuk media pembelajaran yang akan digunakan Pak Oka dalam pembelajaran nanti itu apa Pak Oka? Ada proyektor, setelah itu papan tulis sebagai teknik konvensional, dan yang ketiga itu ada LKPD untuk masing-masing kelompok. Sudah disiapkan semua ya Pak Oka? Sudah. Ya. Kira-kira Pak Oka, kapan nih waktunya kita akan melakukan observasi langsung di dalam kelas pembelajaran Pak Oka? Kebetulan di hari Senin, tanggal 15 Januari itu saya ada jam di kelas 10 DKP. Dan itu bisa kita masuk ke sana sama-sama untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi di tanggal 15 Januari tahun 2024 itu kira-kira di pukul berapa Pak Oka? Di pukul 9 jam 9. Ya, jadi nanti tanggal 15 Januari pukul 9 insya Allah kita akan melaksanakan observasi secara langsung di kelasnya Pak Oka. Sebelum kita akhiri Pak Oka, kira-kira apa yang Bapak dapatkan, hasil yang Bapak dapatkan dalam perbincangan observasi hari? Mungkin yang saya dapatkan itu yang pertama dari pandangan media apa yang bisa saya kembangkan untuk kedepannya, dan selanjutnya mempersiapkan diri dengan baik ya, supaya nanti akan berjalan dengan lancar seperti itu. Iya, semoga nanti observasi lancar.
observasi hari ini. Sampai bertemu lagi kita di dalam kegiatan observasi langsung pada tanggal 15 Januari 2024. Dan demikian perbincangan pra-observasi yang dilakukan bersama Bapak Tri Oka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Sudah benar? Yakin sudah benar? Yakin? Oke. Segitiga siku-siku seperti ini sudah benar. Karena ada sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Tadi kita sudah sama-sama mengetahui apa itu segitiga siku-siku dan apa itu Pythagoras. Itu akan kita gunakan di tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, silakan diperhatikan dulu yang ada di layar, perbandingan trigonometri. Di sini ada segitiga siku-siku A, B, C dengan sudut siku-siku berada di sudut B, ya. Sudut siku-sikunya di A atau di B? Hah? Siku-sikunya di A. Oke, siku-siku di A dan mempunyai sudut alfa di B. Oke. Pada segitiga siku-siku ABC, sudut A adalah sudut siku-siku. Mengapa? Katanya, alfa adalah besar sudut B. Sisi AB adalah sisi di samping sudut alfa. Sisi AC adalah sisi depan sudut alfa. BC adalah sisi miring. Sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Oke, perhatikan di sini. Ini adalah sudut alfa. Terhadap sudut alfa, sisi AC itu berada di depan, sedangkan sisi AB itu berada di samping sudut alfa. Sedangkan sisi miring adalah sisi B. Oke. Di mana ada tiga perbandingan trigonometri, yaitu ada sinus, ada kosinus, dan ada tan. Oke. Sekarang kita
akan buat kelompok di mana Jova dengan kawan-kawan itu masuk ke kelompok 1, Isna dan kawan-kawan masuk ke kelompok 2, Fitri dan kawan-kawan masuk ke kelompok 3, dan Lili dan kawan-kawan masuk ke kelompok 4. Silakan bareng-bareng dilihat lembar kerjanya. Ya, berkumpul bersama sudah. Ya, silakan berkumpul bersama senyaman mungkin. Mengerjakan secara bersama-sama. Silakan kalian pahami petunjuknya dan silakan kalian diskusikan secara bersama-sama di dalam kelompok. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan. Diberikan waktu 30 menit dari sekarang. Dibaca dulu. Waktu habis. Sudah selesai? Oke. Sekarang, adakah yang bersedia untuk mempresentasikan ke depan? Silakan tunjuk tangan. Ya. Oke, kelompok 2. Melisa dan kawan-kawan, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kenalkan nama saya Roma. Saya di sini. Ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Cukup? Jadi Bapak akan sedikit mengoreksi hasil presentasi yang telah kalian paparkan tadi. Secara keseluruhan itu sudah cukup baik, tetapi perlu dilatih lagi dalam speakingnya perlu dilatih lagi. Setelah itu pembagian masing-masing job desk itu perlu dipikirkan lagi, oke? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Dapat hari ini bangsa kita memiliki 3 perbandingan trigonometri yang telah kita pelajari, yaitu ada sinus, ada kosinus, dan ada tan. Di mana itu sinus adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi miring. Sinus dapat ditentukan dengan rumus sinus alfa sama dengan sisi depan sudut per sisi miring sama dengan AC per BC. Selanjutnya ada kosinus. Kosinus adalah perbandingan antara sisi di samping sudut dengan sisi miring. Kosinus dapat ditentukan dengan rumus sinus alfa sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring sama dengan AB per BC. Sedangkan tangen adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi di samping. Tangen dapat ditentukan dengan rumus tangen alfa sama dengan sisi di depan sudut per sisi di samping sudut sama dengan AC per AB. Dengan kita persingkat adalah sin demi, cos sami, dan tan besar. Itu adalah kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini Bapak akan memberikan angket refleksi pembelajaran kita di hari ini. Tolong kalian
kerjakan agar kita sama-sama dapat memperbaiki dari hasil refleksi itu akan kita perbaiki ke pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kegiatan pasca observasi yang dilakukan setelah melakukan observasi secara langsung pada pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Trioka. Selamat pagi Pak Oka. Pak Oka, bagaimana ini perasaannya setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Perasaan yang saya rasakan itu cukup antusias dalam kegiatan hari ini, tetapi masih ada kendala atau kekurangan yang saya rasakan. Itu yang pertama, penguasaan atau manajemen kelas yang masih kurang optimal. Terus terdapat beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Oke, Pak Oka, sebelum kita lanjut membicarakan kendala yang Pak Oka tadi sampaikan, boleh ya Pak izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya secara langsung dalam pembelajaran yang dilakukan Pak Oka. Nah, berdasarkan area pengembangan yang telah Pak Oka sampaikan pada saat pra-observasi, yaitu terkait pembelajaran diferensiasi dan juga peningkatan keaktifan siswa, itu pada saat observasi langsung saya melihat pembelajaran yang Pak Oka lakukan sebenarnya sudah baik, ya. Sudah terlihat itu Pak Oka diferensiasi prosesnya pada kegiatan awal, inti maupun kegiatan penutupnya. Jadi Pak Oka sudah melakukan diferensiasi proses seperti mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, yang kata Pak Oka kemarin disampaikan juga setelah melakukan penilaian diagnosis. Ya. Kemudian Bapak juga sudah memfasilitasi siswa untuk berdiskusi, ya Pak ya. Jadi Bapak terlihat sekali memfasilitasi siswanya. Kemudian bahan ajarnya juga sudah disajikan secara menarik, baik itu melalui PPT ataupun LKPD yang Bapak berikan. Selanjutnya model dan metode pembelajaran yang Bapak lakukan sebenarnya yaitu PBL itu sudah cukup baik untuk meningkatkan keaktifan siswa Pak. Tetapi masih ada hal-hal nih Pak yang perlu saya tambahkan berdasarkan hasil pengamatan saya. Ya, seperti yang pertama itu adalah kayaknya Bapak perlu deh mempertanyakan kesiapan siswa dalam belajar. Misalnya sudah siap hari ini, gitu. Jadi kesiapan emosional siswanya Bapak perlu perhatikan. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu, Pak ya. Yang ketiga, kemudian Bapak bisa eksplor lagi, gitu ya, bahan ajar yang berdiferensiasi. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan kendalanya yang sudah Bapak hadapi, yaitu tentang manajemen kelas ya Pak ya, manajemen kelas dan juga membuat siswa lebih aktif. Nah, kira-kira langkah apa Pak atau tindak lanjut apa yang Bapak lakukan? Untuk tindak lanjut atau langkah-langkahnya itu yang pastinya saya lebih mempersiapkan diri lagi sebelum masuk ke dalam kelas atau sebelum mulai pembelajaran. Terus meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih aktif dengan memperhatikan sosial emosional siswa agar siap belajar. Selanjutnya mempersiapkan pembelajaran yang lebih menarik agar siswa mau belajar dan lebih aktif di dalam diskusi atau public speakingnya dengan cara memakai ice tracking atau ditambahkan Mississippi game. Menarik itu Pak Oka, karena memang lewat diferensiasi kan Pak Oka bisa memfasilitasi semua gaya belajar siswa. Jadi siswa yang secara audio visual ataupun audio visual ataupun kinestetik nanti semuanya terakomodir, artinya bisa Bapak fasilitasi. Itu menarik sekali Pak Oka. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa akan
mempersiapkan pembelajaran yang memperhatikan sosial emosionalnya itu juga cukup baik Pak Oka. Kemudian ada lagi Pak Oka, rencana tindak lanjut yang Pak Oka lakukan ke depannya. Mungkin lebih sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan bisa di sekolah atau dari pihak luar, terutama itu sih. Iya. Bisa juga lewat pelatihan mandiri ya Iya. Pak Oka, yang di YouTube dan segala macam gitu. Ya. Baik Pak Oka, mudah-mudahan melalui proses praobservasi, observasi kelas maupun pasca observasi ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Oka akan menjadi lebih baik, menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Demikian pembicaraan pasca observasi dan kegiatan supervisi akademik yang dilakukan bersama rekan kerja saya Bapak Tri Oka Akram. Saya ucapkan terima kasih Pak Oka sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.